Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan saya di channel Dev Manuel. Saudara, dalam kesempatan yang baik ini, saya menampilkan dialog seorang Edis TV dengan saudara kita Muslim. Dan dialog mereka berjalan atau berlangsung dengan panas dan juga menarik. Nah, sebelum saya berikan komentar, mari kita dengarkan dulu bagaimana mereka berdialog sebagai berikut. Yang lahir, busarnya ditusuk setan. Jika ada bayi yang lahir di bulan Ramadan, apakah setan akan menusuk? Karena di bulan Ramadan kan setan dibelenggu. Gimana dia mau cucu? Bingung juga nih Abdul Somad nih. Ini pertanyaan dari orang yang sudah ngaji dan cerdas. Makna wasufidat asyayatin, setan dibelenggu, hadisnya ada dalam kitab Sahih Muslim. Kalau kita ketemu hadis dalam Sahih Muslim nggak paham, lihat penjelasannya, nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Nama yang menjelaskannya Imam Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi begini, makna setan terbelenggu, belenggu itu maknanya setan tidak bisa menggoda karena terbelenggu gara-gara kuatnya iman ibu, kuatnya iman bapak. Habis sahur tadi pagi. Nah, ini malah bahas sahur, Bu. Bukan, dia tidak menolak bahwasanya setan menusuk itu. Yang jelas memang itu dikatakan dalam riwayat-riwayat. Nah, ini bertentangan dengan sains. Ini bertentangan dengan fakta yang ada. Bahwa bayi di dalam rahim, dia tidak bernafas pakai udara, tapi dia bernafas dengan plasenta. Makanya paru-parunya memang mampet, nggak berguna, belum berfungsi. Ketika dia keluar dari rahim, dilahirkan, barulah dia harus menangis. Supaya apa? Supaya tenggorokannya itu kebuka dan dia bisa menghirup oksigen dan paru-parunya baru mengembang. Itu penjelasan yang ilmiah. Kok tiba-tiba gara-gara ditempeleng setan? Hari kekuburan setelah adanya keimanan. Sudah mulai nih menutup-nutupi. Maksudnya Rasulullah SAW nih sedang berjalan, saya mendengar suara dari langit. Lalu saya melihat ke atas dan ada malaikat yang pernah mendatangiku di waktu di Gua Hira, sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Maka saya pun ketakutan dan segera kembali ke rumah sambil berkata kepada Khadijah, "Selimuti aku." Kemudian itu beda hadis. Allah SWT menurunkan firman-Nya, "Hai orang yang berkemul," maksudnya tuh orang yang berselimut, "bangunlah, lalu berilah peringatan dan Tuhanmu agungkanlah dan pakaianmu bersihkanlah." Maksudnya ini, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Maksudnya kan vakum. Vakum itu maksudnya wahyu berjarak selama 3 tahun tuh, dia terlambat. Maksudnya tidak ada wahyu-wahyu lagi. Kemudian turunlah surat Al-Mudatsir ini. Nah, ada dia bilang mau bunuh diri, bagaimana Edis mencari hadis nih? Baik, yang saya baca. Palsu, Edis. Baik, boleh gantian sekarang Ibu? Ya, silakan. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Jadi yang Ibu bacakan itu hadis yang lain, bukan hadis yang ini, Bu. Yang saya bacakan itu adalah Sahih Bukhari, nomornya 6581. Bunyinya begini, saya bacakan ya. Saya lepas dulu kacamata saya biar jelas baca. Baik, Az-Zuhri berkata, Urwah telah menceritakan kepadaku dari Aisyah bahwasanya beliau mengatakan, kemudian wahyu terhenti untuk beberapa waktu sehingga Nabi SAW merasa sangat sedih sebagaimana kabar sampai kepada kami dengan kabar sampai kepada kami dengan kesedihan yang membuatnya beberapa kali ingin menjatuhkan dirinya dari puncak gunung. Ini loh. Ya betul, yang hadis yang Edis tunjukkan kepada kami itu betul. Tapi kalau hadis Nedis itu ada yang hadis sahih, ada yang enggak, ada yang hasan, maksud itu ya ada hadis lemah enggak. Oke, Tapi ini yang tulisannya apa, Bu? Hadis yang aku bacakan ini Ini tulisannya apa? Sahih Bukhari. Tapi ada juga yang enggak betul tuh, Dis. Nah, ini makanya saya bilang hadis sahih tapi tidak sahih. Iya.
Ini tergantung dari perawinya. Tergantung menguntungkan atau merugikan. Oke, coba ketik. Ibu coba ambil saja HP yang lain di situ. Coba ketik saja Sahih Bukhari nomor 6581. Coba. Tentang terhentinya wahyu. Coba silakan. Aduh. Ini sulit itu ini betul, saudara-saudara. Dis. Tapi yang betul hadis yang mengenai masalah vakum itu maksudnya tidak ada lagi. Mungkin selama 3 tahun itu terjedanya wahyu itu yang sehingga diturunnya surat Al-Mudatsir supaya Nabi Muhammad itu menyiarkan Islam, berdakwah Islam itu secara supaya dia berdakwah supaya terus terang, tidak salahku di sini nih. Disuruh oleh Nabi Muhammad. Tidak usah. Bukan, maksudnya coba aji. ibu bacakan saja gini. Kalau saya mengada-ngada, coba ibu ketikan saja hadis yang tadi. Saya tunggu coba. Sahih Bukhari nomor ini coba bacakan. Bentar ya. Sahih Bukhari nomornya 6581. Karena nomor hadis itu beda-beda. Tapi Anda ketik juga tambahannya. Sahih Bukhari 6581. Nabi 6581. ingin menjatuhkan dirinya dari puncak gunung. Tak pernah. Aduh, macam-macam hadis saja hadis nih. Enam 6581, Des. 6581. 6581. Ya. Di tempat saya ini mengenai diriwayatkan Huzaifah bin Al-Yaman, hadis itu mengenai kemunafikan itu hanya di masa Nabi. Adapun hari ini hari kekufuran setelah adanya keimanan. Sudah mulai nih menutup-nutupi. Enggak, memang itu, Des. Atau gini saja coba ketiknya. Sahih Bukhari 6581. Terus ketik lagi. Menjatuhkan diri dari gunung. Hadis Bukhari 6581 bab ini, ya. Ya, ketik kata kuncinya menjatuhkan diri dari gunung. Coba. Atau 6467, coba. Itu hadisnya banyak, itu bukan 1-2. Ya. Tapi ya terbaca di sini masalah kemunafikan itu hanya ada di masa Nabi. Adapun hari ini yang ada hanya kekufuran setelah adanya keimanan. 6467? 6467 coba. 64, entar ya. Sahih Bukhari 6467. 6467. Hadis Bukhari 6467 membahas tentang konsisten dalam beramal dan rahmat Allah. Aduh, kalau udah hadis nih memang nomornya sudah macam-macam nomornya. Iya. Tapi hadis itu memang ada, Bu. Tadi kan sudah saya tunjukkan. Dis, kalau dalam agama Islam itu, kalau sumber hukumnya Al-Quran, hadis, ijma ulama. Sebenarnya kalau hadis itu harus dipilah-pilah, kalau bahasa kami dipilah-pilah atau disaring-saring mana yang hadis yang sahih, mana Tadi yang kan udah tidak. saya tunjukkan sahih tulisannya, Bu. Iya betul. Dia tidak bohong tak. Cuman dalam hadis Sahih Bukhari itu ada juga seperti perawinya yang tua ya lupa ingatan. Atau Coba buktikan bahwa itu yang meriwayatkan Aisyah loh. Masa Aisyah dibilang tua dan lupa ingatan ini? Satu sisi Aisyah adalah satu-satunya wanita supaya apa dia meriwayatkan nanti banyak hal. Sekarang dari Aisyah ditolak. Itu dari Aisyah loh. Riwayatnya itu dari Aisyah, istri Nabi. Astaga. kok aku nggak temu tapi hadis Aduh, saya tampilkan lagi ini loh, jelas loh. Perhatikan ya ini. Coba teman-teman di screenshot ini, kalau kiranya kalian mengatakan saya itu bohong atau bagaimana ya, perhatikan ya. Enggak, Aduh.
kami tidak bilang hadis bohong. Memang hadis itu banyak. Tapi hadis itu kalau kami di Islam tuh harus dikoreksi dulu. Mana yang benar, mana yang enggak. Oke. Gitu. Menurut Ibu, apakah ini hadis ini bohong-bohongan karangan saya ini? Sahih Bukhari Nah, nuduh ini bohong-bohongan 6581. Ini Arabnya, ini artinya telah mengabarkan kepada kami dan seterusnya dari Aisyah nih. Dari Aisyah bahwasanya beliau mengatakan kemudian wahyu terhenti untuk beberapa waktu. Nah, karena wahyu terhenti, sang baginda merasa sedih. Sehingga membuat dia naik ke puncak gunung dan ingin beberapa kali menjatuhkan dirinya dari puncak gunung itu. Nah, ya iya. Tapi yang nomor yang Edis bilang itu di HP saya ini yang Kalau hadis memang tidak pernah sama, Bu. Kalau hadis itu memang beda-beda. Nggak ada hadis itu yang nomornya sama. Beda-beda tergantung cetakannya siapa. Ya, betul. Berarti hadis yang Edis perlihatkan itu hadis tertolak bagi kami. Tahu ini sajalah yang panjang nih ya, yang panjang nih. Perhatikan ya. Yang mana? Perhatikan ya. Ya. Ini hadisnya panjang nih. Permulaan wahyu. Nih, panjang sekali nih. Jangan bilang nanti ini karangan Oten lagi. Jangan bilang. Ini kitab hadis nih. Coba ketik saja dalam gini ya, saya coba nih biar teman-teman jadi saksi nih. Ketik di pencarian Google Sahih Bukhari. Nggak mungkin Google kita beda. Sahih Bukhari 6982. 82. Sudah? Nah, ketik nanti yang ini nih. Perhatikan yang ini. Bab tentang nih. Bab apa yang disampaikan Nabi SAW berdasarkan Bentar. Nah, nih hadis.id nih. Bab permulaan wahyu. Ketemu hadis.id? ID. Ketemu? Nahkom. Bukan, hadis.id ini loh. Nih. Halaman depannya kayak begini nih. Depan itu. Nih. Hadis Bukhari nomor 6982. 6982. 982 juga. Halaman depannya hadis.id. Kelihatan? Ini ada nih, saya semuanya ada nih. Mudah tuh. Aduh, ini memang. 6982 sih banyak. Permulaan Oke, yang wahyu. buka yang ini, hadis.id. Permulaan wahyu. Oke, Ini udah ada ketemu. di sini. Udah ketemu. Yang ini persis seperti ini. Seperti ini persis? Nah. Oke, sama. Baik. Coba biar kita bacakan bersama-sama nih. Kelihatan ya? Panjang sekali. Terus. Oke, baik. Saya bacakan. Ya memang ini yang lengkapnya ini. Jadi, suatu ketika wahyu turun baru berselimut tadi, berkemul tadi itu ya. Baru di sini dikatakan bahwasanya Warokah bin Naufal itu meninggal dunia. Ini perhatikan ya. Warokah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang membawa wahyu seperti itu. Nah, setelah Warokah meninggal dunia, Rasulullah merasa sangat sedih nih. Tidak lama, coba Ibu lihat sini, biar jari saya kelihatan. Tidak lama kemudian Warokah meninggal dan wahyu terputus beberapa waktu. Rasulullah sangat sedih. Dalam riwayat disebutkan beliau naik ke puncak gunung hendak menjatuhkan diri. Jadi Nabi itu memang pernah ingin mencoba bunuh diri. Ini hadisnya udah jelas. Gitu loh. Tapi itu tidak sama. Astaga. Itu mungkin hadis tertolak yang berubah-ubah. Artinya di sini yang ada dekatku ini, Dis. Coba baca. Aku tidak menuduh Edis dah. Itu mungkin ada di Google, Edis lihat. Tapi yang di hadis di tempat aku ini begitu katanya. Tunggu ya, saya baca ya. Silakan. Khadijah membawa beliau menemui Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab.
Setelah mendengar kisah itu, Waraqah berkata, itu adalah namus, yaitu Jibril yang diturunkan kepada Musa. Andai aku masih muda dan dapat hidup hingga kaummu mengusirmu, Rasulullah terkejut bahwa kaumnya akan mengusirnya. Waraqah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang membawa wahyu seperti itu, melainkan bila orang bawa wahyu seperti itu akan dimusuhi oleh orang tempat beliau berdakwah. Kata Waraqah tadi. Tidak lama kemudian Waraqah meninggal dan wahyu terputus beberapa waktu. Rasulullah sangat sedih. Dalam riwayat disebutkan bahwa beliau pernah naik ke puncak gunung hendak ini hadis apa? Pokoknya kalau hadis tidak menyenangkan, ini hadis apa? Aduh, begini susah nih kalau mau menolak kebenaran. Jadi saya itu hanya membacakan apa yang tertulis saja. Memang itu ada dan itu memang menjadi problem di dalam agama Islam, Bu. Makanya para ustadz itu sendiri bingung ini dengan begini gitu loh. Saya hanya menyampaikan saja. Nah, permasalahannya sekarang adalah, ini Bu penting nih. Permasalahannya sekarang adalah kenapa kita tidak jujur gitu loh. Marilah kita jujur mengakui apa adanya bahwa tertulis dalam riwayat-riwayat Sahih Muslim, Sahih Bukhari bahwasanya sang Nabi pernah mencoba ingin bunuh diri. Dis. Nabi Muhammad itu orang yang sangat sabar, kekasihnya Tapi kan Allah. hadisnya bilang begitu, gimana? Hadisnya ini yang tidak cocok itu harus dicari karena siapa perawinya, siapa yang bersandar kepada Rasulullah itu banyaklah syaratnya. Oke, berarti hadisnya kalau bohong yang ini itu. perasaan tak masuk. Nah ini kalau merugikan hadisnya palsu, kalau menguntungkan sahih, gimana? Berarti hadis hanyalah sesuai kehendak dan nafsu kita semata. Begitu. Tidak, maksudnya itu kalau hadis kalau kami orang Islam memang intip betul, memang harus diselidiki betul-betul. Bertentangankah dengan Al-Quran atau tidak? Kenyataannya hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Jadi kalau di dalam cara-cara mencari hukum yang benar di dalam ajaran Islam itu masuk, berarti hadis ini hadis tertolak, begitu. Oke, kalau begitu hadis tersebut adalah hadis palsu. Ya. Oke, apa Dan untungnya? kalau yang Gini betul sebentar. itu adalah- Apa motivasinya atau apa untungnya bagi mereka untuk mengatakan sesuatu yang palsu itu? Kalau keuntungan dari orang yang membuat hadis palsu ini banyaklah hadis. Masalahnya kalau di dunia ini manusia itu macam-macam, tergantung keimanannya. Kalau keimanannya lemah, kalau dia merasa menguntungkan dirinya, kan ada setan yang menggoda. Kan Ustaz sudah berjanji Bu, kepada Allah gini Bu untuk ya. menggoda anak Yang cucu buat Adam. yang buat itu orang Islam. Terus tertulis di dalam kitab Sahih Bukhari. Sahih loh. Sahih artinya sah itu. Terverifikasi. Manusia Lalu tuh kami tidak percaya. coba jelaskan secara logis apa untungnya dan apa maksudnya dia membuat riwayat palsu seperti itu. Mbak, untung tuh tergantung kepada dia lah. Yang saya tahu kalau manusia itu mungkin Islam-Islaman atau mungkin orang Islam yang belum mendengarkan keterangan yang benar, kemudian merubah-rubah kalau ini saya setuju. Baik. Makanya Bu, saya pernah bilang begini kepada jamaah Edis TV ini ya, yang 10.300 orang ini. Gini, Al-Quran berkata apa sih? Ya, saya itu membaca Al-Quran sudah 14 tahun ini. Saya buka dari Al-Fatihah sampai Anas. Dari Anas balik lagi ke Al-Fatihah. Sampai Al-Quran saya itu terbelah menjadi 7 bagian lebih. Saking sering saya bacanya. 100 kali lebih saya khatam membacanya. Di dalam Al-Quran, ini penting nih. Di dalam Al-Quran saya dapati begini. Berimanlah kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Yang sebelum Al-Quran ini datang. Apa itu kitab-kitab tersebut? Yaitu kitab Taurat dan kitab Injil.
Nah, ketika umat muslim beriman kepada kitab Taurat dan kitab Injil, niscaya umat Islam tidak akan tersesat karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Nah, tetapi ini masalahnya nih. Masalahnya begini. Tetapi yang umat muslim baca bukan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Justru yang dibaca adalah kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran, yaitu kitab yang sekarang ini. Yang barusan ibu sendiri menolaknya. Makanya saya pernah mengkritik begini. Kenapa ustadz baca Al-Qurannya kebalik, disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, bacanya begini. Akhirnya beriman kepada kitab sesudahnya. Nah ini makanya yang saya kritik, Bu. Coba ibu saya tanya jujur. Ada nggak di rumah Taurat dan Injil? Saya punya, Dis. Ada Taurat dan Injil. Tapi yang saya baca di dalam kitab Taurat dan Injil tuh, Dis. Taurat Enggak, coba dan sebentar, Injil jujur dulu. khusus Bu. untuk Bani Israel. Bani Yakub. Bukan, sebentar, Bu. Ibu punya untuk Taurat dan Islam. Injil? Waktu bisa. Ada. Oke. Ada Taurat dan Injil di rumah? Ada. Ada, baik. Tetapi mungkin ibu dua di antara 100 orang. Begini, waktu saya main-main ke rumah sahabat-sahabat saya yang Islam, saya punya teman-teman baik yang Islam itu banyak sekali. Di rumahnya yang saya dapati itu kitab Sahih Muslim, tuntunan sholat, malam Jumat, sunnah Rasul. Itu yang saya dapati. Tidak pernah saya dapati Injil dan Taurat. Nah, sekalinya ibu punya Taurat dan Injil, ibu langsung memfitnah. Itu kan untuk Bani Israel. Loh, kalau untuk Bani Israel, kenapa Al-Quran mengatakan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya? Ini begini, Dis, kalau dalam Al-Quran itu adalah bahwa Injil dan Taurat itu kami akui, kami beriman bahwa pernah diturunkan oleh Allah pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel. Oke. Khusus untuk kelompok itu. Oke, di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Mana ayatnya bahwa Injil dan Taurat itu khusus untuk Bani Israel? Dalam Bibel dah. Mau dalam Bibel. Kok di dalam Bibel? Di dalam Al-Quran dong. Quran mengatakan bahwasanya kitab itu hanya untuk Bani Israel. Mana silakan. Ya, bentar ya. Ketik Qurannya. Masa petunjuk dan cahaya hanya untuk Bani Israel saja? Petunjuk dan cahaya itu disampaikan kepada seluruh umat manusia. Tapi disampaikannya kepada Bani Israel. Untuk Itu salah, disampaikan Dis. kepada seluruh umat manusia. Kalau Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad itu sudah diakui atau dilegalkan oleh Allah memang untuk seluruh umat. Oke, kita Tapi tes, kalau kita tes, Injil- baik. Kita tes ya. Betul tidak bahwasanya sang baginda Nabi mengatakan bahwa penyebab bayi menangis itu karena lambungnya ditusuk dan ditempeleng oleh setan? Mana hadisnya? Aduh, mana hadis? Nanti ditunjukkan, nanti dibilang itu palsu lagi. Aduh. Baik, kita tunjukkan lagi teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mereka selalu menolak. Mengapa semua yang benar-benar selalu disalahkan? Baik, saya tunjukkan ya hadis. Perhatikan. Saya tunjukkan hadisnya. Perhatikan ya. Luar biasa orang-orang menolak kebenaran ini ya teman-teman ya. Oke, saya bacakan ya. Nih. Ketika manusia dilahirkan dari perut rahim ibunya, ia menangis keras. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh setan yang terkutuk. Yang tak seorang pun selamat darinya kecuali Nabi Isa putra Maryam dan sang ibu alaihissalam. Hal itu disebabkan Allah melindungi mereka berdua karena ibu dari Siti Maryam
istri Imron sebelumnya pernah berdoa demikian. Dan sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu untuk dia dan keturunannya dari gangguan setan yang terkutuk. Ini jelas nih, jelas. Di dalam Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. 36 sebentar ya. 36. Bukan, kalau dalam Quran Ali Imran ayat 36 ini doanya, tetapi itu dijelaskan oleh Nabi di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Gitu. Doanya. Wahai Tuhanku, aku telah melihat pada Allah tahu laki-laki Nih, banyak hadisnya juga nih. serta mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucu dari setan yang terkutuk. Ya, tuh kan nih. Artinya, tidak ada seorang bayi yang terlahir tanpa mendapatkan tusukan dari setan. Sehingga bayi itu menangis keras. Kecuali putra Maryam dan ibunya. Jadi bayi-bayi itu sebabnya karena dia nangis itu karena ditusuk setan. Dan ditempeleng. Bagaimana Anda katakan bahwa pengajaran Nabi ini adalah diterima oleh semua umat? Astaga. Yang menerima umat ini hanyalah orang-orang yang tidak mau belajar ilmu kedokteran. Dalam ajaran Edis, agama Edis, bagaimana anak yang baru lahir itu? Coba beritahu dengan aku. Maksudnya gimana? Ya, anak yang baru lahir itu ada gangguan dari setan apa enggak? Nggak ada. Nggak ada. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Kok mana ayatnya? Kan tidak ada. Justru karena tidak ada, makanya kami tidak pernah mengatakan bahwa penyebab bayi menangis karena ditempeleng setan. Yang ngomong begitu ini tadi sudah kita putarkan. Nih. Emangnya dalam Al-Quran ada Edis? Iya, dalam hadis tadi, Bu. Dalam hadis tadi kan nih. mengatakan yang begitu. Aku kalau hadis nih kurang, aku tunggu. Nah, sedikit makanya dulu itu lah. tadi, Bu. Makanya Ibu kan bilang bahwasanya hadis-hadis itu, aduh nih, saya putarkan dulu saja ya. Nih. Perhatikan, dengarkan, Bu ya, dengarkan. Bayi yang lahir Dengarkan. Bayi yang lahir menangis karena pusarnya ditusuk setan. Betul, itu hadis. Bayi yang lahir pusarnya ditusuk setan. Jika ada bayi yang lahir di bulan Ramadan, Saya ulang lagi ya, saya ulang lagi nih. setiap bayi yang lahir menangis karena pusarnya ditusuk setan. Betul, itu hadis. Betul, betul. Nah, Edis tidak sampai selesai. Itu apa kata Ustaz Somad tuh? oke, kita putarkan sampai selesai. Nggak apa-apa, kita selesaikan. Oke. Menangis karena pusarnya ditusuk setan. Betul, itu hadis. Bayi yang lahir, pusarnya ditusuk setan. Jika ada bayi yang lahir di bulan Ramadan, apakah setan akan menusuk? Karena di bulan Ramadan kan setan dibelenggu. Gimana dia mau cucu? Bingung juga nih Abdul Somad nih. Ini pertanyaan dari orang yang sudah ngaji dan cerdas. Makna wasufidat asyayatin, setan dibelenggu, hadisnya ada dalam kitab Sahih Muslim. Kalau kita ketemu hadis dalam Sahih Muslim nggak paham, lihat penjelasannya. Nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Nama yang menjelaskannya Imam Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi begini, makna setan terbelenggu, belenggu itu maknanya setan tidak bisa menggoda karena terbelenggu gara-gara kuatnya iman ibu, kuatnya iman bapak. Habis sahur tadi pagi, Nah, ini malah bahas sahur, Bu. Bukan, dia tidak menolak bahwasanya setan menusuk itu. Yang jelas memang itu dikatakan dalam riwayat-riwayat. Nah, ini bertentangan dengan sains. Ini bertentangan dengan fakta yang ada. Bahwa bayi di dalam rahim, dia tidak bernafas pakai udara, tapi dia bernafas dengan plasenta. Makanya paru-parunya memang mampet, nggak berguna, belum berfungsi. Ketika dia keluar dari rahim, dilahirkan, barulah dia harus menangis. Supaya apa? Supaya tenggorokannya itu kebuka dan dia bisa menghirup oksigen dan paru-parunya baru mengembang. Itu penjelasan yang ilmiah. Kok tiba-tiba gara-gara ditempeleng setan? Bagaimana? Berarti justru setan-setan berguna untuk menyelamatkan bayi-bayi manusia.
Ini ajaran macam apa? Gitu loh. Sesungguhnya setan, engkaulah yang berjasa di muka bumi. Makasih Bang PG. Karena engkaulah setan, maka manusia dapat melangsungkan keturunannya. Lah, gimana? Coba Anda jelaskan ini gimana? Silakan. Ini kopi, Dis. Tadi sekarang Edis menerangkan masalah setan nusuk pusat tuh. Sekarang aku dengar tadi Edis juga ada menerang masalah setan dibelenggu di bulan puasa. Yang dibelenggu itu, yang Edis dengar tadi keterangannya itu, dibelenggu bagi orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman mana Bukan, dengan setan, tetap kita bersama tidak dengan membahas, setan. Bu. Kita tidak membahas setan dibelenggunya. Kita membahas mengenai setan betul-betul dikatakan dalam hadis itu menusuk dan menempeleng bayi yang baru lahir biar dia nangis. Kalau menurut ajaran kami itu, kita memang suruh berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Biar dari Oke, bayi, buktinya biar dari tua. buktinya setan justru berjasa membuat bayi menangis karena kalau bayi tidak menangis bahaya. Coba saya tanya. Kalau ada bayi baru berojol, baru lahir. Bahaya nggak kalau dia tidak menangis? Di situ jadi PR sajalah, di situ tunggu pelajaran itu. Jurus terakhirnya pasti udahlah hadis itu dibuang saja. Sajalah. Dibuang saja. Baik. Artinya kita sudah sampai kepada satu kesepakatan ya Bu ya, bahwa seorang muslim haruslah dia beriman kepada kitab-kitab yang datang sebelum Al-Qur'an, yaitu No way, no. Loh. Ini masih menolak kebenaran ini saudara-saudara. Coba Bu. Al-Quran mengatakan apa? Bahwa di dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Betul atau salah? Dijawab dulu coba. Di dalam Quran dikatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Betul atau salah? Untuk warga Israel, ya. Itu tambah-tambahan Anda. Astaga. Coba nih. Astaga. Ini loh. Dan Taurat itu Astaga. hanya untuk kelompok Israel. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Itu tidak ada Bu ayat begitu. Itu adalah hak karangan Anda. Astaga. Perhatikan saya bacakan ya. Dalam Quran itu Perhatikan. ada tuh. Saya tunjukkan. Tenang. Banyak hadis dia tentu pelahah hadis bagi Edis nih. Baik, aduh, sungguh Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Baik, saya akan bacakan. Ini banyak sekali ayatnya ya. Contoh misalnya surat Al-Baqarah ayat 136. Mau saya atau Ibu yang baca? Baca lah, Dis. Baik, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Dan kepada apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa. Coba saya tanya, apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa? Taurat dan Injil. Oke, untuk beriman mereka. nggak? Anda disuruh beriman nggak? Kul. Saya disuruh Katakanlah wahai orang yang beriman. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada Musa dan kepada Isa. Lah kenapa Anda menolaknya? Ini baru satu ayat. saya bahwa pernah sebelum Nabi Muhammad diturunkan kitab Injil dan Taurat itu Baik, saya untuk tunjukkan. Bani Israel. Oke, kita tunjuk lagi ayat yang lain. Baik. Baik. Kami Al-Quran. Injil dan Taurat Baik. itu untuk Yakub dan keturunan 12 anaknya itu yang berkembang biak tuh. Baik. Saya bukakan surat Al-Maidah. Baik, Al-Maidah ayat 46. Ayat inilah yang membuat banyak umat muslim menjadi tersesat karena tidak percaya dengan ayat ini. Baik. Mereka malah mencari petunjuk kepada Bukhari dan Muslim. Akhirnya begitu. Perhatikan. Surat Al-Maidah ayat 46. Saya bacakan ya. Dan kami iringkan jejak mereka ya dengan Isa putra Maryam. Bani Israel tak disebut, Dis. Iya, ini nggak ada itu tanda kurung, Bu. Ya, dalam
kurung tuh Ini dalam keterangannya. kurung, bahasa aslinya tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Dan kami Jangan iringkan, curang nih. dengarkan, saya selesaikan. Jangan curang Dan nih. kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Sedang di dalamnya ada petunjuk dan Untuk Bani Israel itu di atasnya. cahaya loh. Betul, Oke, tapi berarti- khusus untuk Bani Israel. Inilah makanya saya bilang tidak ada di sini khusus untuk Bani Israel, Bu. Ada. Itu Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel untuk apa? Ya. Untuk memberitakan kebenaran. Betul. Nah, di dalam Injil dan Taurat terdapat petunjuk dan cahaya, betul. Untuk Bani Israel sih. Mana di sini Untuk untuk Bani? kami. Oke, berarti Injil dan Taurat tidak ada petunjuk dan cahaya bagi orang Islam. Kami Al-Quran. Ya, no, sudahlah, Injil gak dan apa-apa. Taurat, no. Intinya ya, dijelaskan begini ya, bahwa kitab-kitab Taurat itu ya, itu menjadi petunjuk pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, orang Islam tidak mau. Israel. Tidak mau. Loh, tidak ada, Bu, di sini untuk orang-orang yang bertakwa. Nabi-nabi Bani Israel tuh di atasnya itu. Iya, Sejak betul. mereka- Nabi-nabi itu memang hanya dari Bani Israel, Bu. Satu-satunya nabi yang dari Arab cuma Nabi Muhammad. Yes, karena keturunan Nabi Ibrahim, beradik kakak dengan Ishak. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Muhammad turunan Nabi Ibrahim. Astaga, coba di Quran mana, Bu? Tapi ini dulu lah ya. Nih, jelas nih. Petunjuk dan pengajaran bagi Coba, kitab Taurat dan Injil. Aduh, kitab Taurat dan Injil adalah kitab yang memberi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang Bertakwa di dalam Bani Israel. yang bertakwa hanya orang Israel, betul? Iya, makanya ibu tidak mau ikut. Yang ibu ikutin adalah hadis Bukhari dan Muslim tadi yang ibu sendiri tolak dan ingin buang. Kami yang bertakwa di dalam agama Islam yang adalah ajaran dalam Al-Quran. Oke. Kalau Anda Islam, Anda disuruh beriman kepada Taurat, kepada Al-Quran, betul? Cara bicara itu salah. Kami disuruh beriman, artinya percaya bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu pernah menurunkan kitab yang bernama Injil dan Taurat. Di dalam Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk pengajaran bagi orang-orang bertakwa, betul? Bani Israel. Oke. Sekarang pertanyaan saya, Quran menyuruh tidak supaya beriman kepada kitab-kitab itu? Percaya bahwa pernah dia itu. Kapan? Pertanyaan penutup. Kapan Quran suruh beriman kepada kitab-kitab karangan ulama? Silakan. Bukan kita karang ulama. Loh, kitab yang barusan tadi kita bacakan menurut Syekh Ustadz Qadir Al-Jailani, menurut Syekh ini segala macam. Coba. Itu pemberitaan hadis, Dis. Oke. Artinya kitab-kitab itu datang sesudah Quran, betul? Ya. Ya sudah. Padahal disuruh beriman kepada yang sebelum Quran. Tetapi kalian bacanya malah kepada kitab yang sesudah Quran. Nyeleweng aja nih Dis. Oh, nyeleweng sih. Bu, suruhnya apa bedanya sebelum dan sesudah? Apa bedanya sebelum dan sesudah? Sebelum Al-Quran itu adalah Injil dan Taurat. Disuruh kami percaya bahwa pernah dia. Kalau hadis-hadis sebelum atau sesudah Quran? Hadis itu sesudah Al-Quran. Sesudah Quran. Quran memerintahkan beriman kepada kitab yang sebelum atau sesudah? Kami kalau Al-Quran dan hadis itu tuh sumber hukum kami. Aduh, coba dijawab dulu, Bu. Dengar. Anda disuruh beriman kepada kitab yang sebelum atau sesudah? Dis percaya tahu arti beriman. Mulai muncul. mulai muncul. Edis inilah mau dengar.
Inilah ibu yang membuat kaum muslimin banyak yang tersesat. Karena apa? Karena disuruh beriman kepada kitab yang sebelum Al-Quran. Tetapi karena keras kepala, selalu mendengarkan ustadz-ustadznya, akhirnya beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Yang ibu sendiri menolaknya. Loh, Mama dengar orang Israel Bu, ni. ibu menolak tidak bahwasanya bayi lahir karena ditempeleng? Ibu menolak? Itu hadis apa, tunggulah dilihat dulu betul apa enggaknya. Aduh, ya sudah. Saya kasih ibu kesempatan belajar dulu kalau begitu. Besok ibu datang lagi. Saya tunggu hasil daripada studi ibu. Apakah bayi menangis di tempeleng setan itu riwayat palsu atau sahih, dan juga mengenai sang nabi yang mencoba bunuh diri. Besok kita ngobrol lagi soal itu. Baik. Nah, saudara, tadi kita telah mendengarkan apa yang disampaikan seorang Edis TV dan juga saudara kita dari Muslim. Nah, saudara, Edis TV menyampaikan berdasarkan data, berdasarkan fakta. Nah, sehingga ketika fakta ini disampaikan membuat kaget. Bahkan ada yang salah pengertian yang menyebutkan bahwa seorang Edis TV melakukan tindakan penghujatan dan tindakan-tindakan yang hinaan lainnya. Padahal yang tadi kita telah mendengarkan yang disampaikan Edis TV itu berdasarkan fakta yang ada, fakta yang tertulis, ya, sehingga yang disampaikan beliau itu membuat kaget karena memang selama ini semuanya itu tidak diketahui atau masih tersembunyi. Nah, seorang Edis TV ini dia menyampaikan, dan sebagian orang yang wawasannya juga dibukakan melalui penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh beliau. Dan banyak juga orang yang menerima sehingga mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi juga ada orang yang justru marah, bahkan ada yang mengatakan darahmu itu halal. Sedangkan di sebelah menyampaikan berdasarkan asumsi. Asumsi bukanlah sebuah kebenaran. Asumsi itu ya hanya namanya interpretasi. Lalu kemudian mengandalkan tafsiran. Tafsiran itu bukan kebenaran. Tafsiran itu hanya membantu kita untuk mendekatkan kita memahami sebuah kebenaran yang tertulis, yang tersirat dari yang tertulis. Lalu kemudian menurut pendapat para tokoh, sekali lagi saya mau bilang, seorang tokoh bukanlah pribadi yang di dalamnya terdapat kebenaran sejati. Ya. Kebenaran sejati itu ya apa yang tertulis sesuai dengan fakta. Karena pendapat para tokoh itu sekali lagi hanya menolong kita untuk memahami, itu pun hanya sebagian kecil. Nah, demikian tayangan sekali ini. Semoga kita sebagai orang-orang yang beragama lebih cerdas dalam beragama dan menggunakan logika kita dengan sehat. Demikian tayangan sekali ini. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Terima kasih.